Halo sahabat perspektif dunia, selamat datang di channel kami. Iran telah muncul sebagai salah satu negara yang paling vokal menentang pemboman brutal Israel di Gaza. Dan hal ini sejalan dengan kebijakan luar negerinya yang anti-Israel. Kedua negara Timur Tengah ini kerap digambarkan sebagai musuh bebuyutan. Masalah Palestina telah menjadi pusat konflik selama beberapa dekade, dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian memperingatkan Israel dan Amerika Serikat, Timur Tengah akan lepas kendali jika Israel tidak menghentikan serangannya kepada Gaza. Amir menjelaskan, setiap kesalahan perhitungan dalam konflik yang sedang berlangsung dapat mengakibatkan konsekuensi yang berat dan pahit bagi kepentingan para penghasut perang. Dia merujuk pada Israel dan AS yang merupakan sekutu erat itu. Saya memperingatkan Amerika Serikat dan wakilnya Israel, bahwa jika mereka tidak segera menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Gaza, segala sesuatu mungkin terjadi kapan saja dan kawasan itu akan lepas kendali, kata Amir Abdollahian dalam konferensi pers bersama di Teheran dikutip dari Al Arabiya. Di bawah dinasti Pahlavi, yang memerintah dari tahun 1925 hingga digulingkannya pada revolusi tahun 1979, hubungan antara Iran dan Israel sama sekali tidak bermusuhan. Faktanya, Iran adalah negara mayoritas Muslim kedua yang mengakui Israel setelah negara itu didirikan pada tahun 1948. Iran adalah salah satu dari 11 anggota Komite Khusus PBB yang dibentuk pada tahun 1947 untuk merancang solusi bagi Palestina, setelah kendali Inggris atas wilayah tersebut berakhir. Iran adalah salah satu dari 3 negara yang memberikan suara menentang rencana pembagian Palestina oleh PBB, seiring kekhawatiran bahwa hal itu akan meningkatkan kekerasan di wilayah tersebut untuk generasi mendatang. Namun 2 tahun setelah Israel berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang disetujui PBB. Setelah dimulainya Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948. Iran yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Pahlavi, Raja atau Syah kedua Pahlavi, menjadi negara mayoritas Muslim kedua setelah Turki, secara resmi mengakui Israel. Menjelang berdirinya Israel pada tahun 1948, lebih dari 700.000 warga Palestina diusir secara etnis dari rumah mereka oleh milisi Zionis. Warga Palestina menyebut pemindahan paksa dan perampasan harta milik mereka sebagai Nakba, atau dalam bahasa Arab yang berarti bencana. Findeslan mengatakan langkah Teheran terutama untuk mengelola aset Iran di Palestina karena sekitar 2.000 warga Iran tinggal di sana dan properti mereka disita oleh tentara Israel selama perang. Namun hal ini juga terjadi dalam konteks apa yang disebut doktrin pinggiran Israel. Untuk mengakhiri isolasi di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion menjalin hubungan dengan negara-negara non-Arab di pinggiran Timur Tengah, yang kemudian dikenal sebagai doktrin pinggiran. Pendekatan ini juga mencakup Ethiopia. Namun sejauh ini Iran dan Turki merupakan pendekatan yang paling berhasil, kata Findeslan. Segalanya berubah setelah Mohammad Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran pada tahun 1951, ketika ia mempelopori nasionalisasi industri minyak, negara tersebut yang dimonopoli oleh Inggris. Mossadegh memutuskan hubungan dengan Israel, yang menurutnya melayani kepentingan Barat di wilayah tersebut. Menurut Findeslan, upaya Mossadegh dan organisasi politik Front Nasionalnya untuk menasionalisasi minyak, mengusir kekuasaan kolonial Inggris, dan melemahkan monarki adalah cerita utama Iran saat itu. Hubungannya dengan Israel merupakan kerusakan tambahan, katanya. Ada mobilisasi anti-Zionis di Iran. Ada seorang ulama Syiah yang berpengaruh, Nafab Safavi, salah satu tokoh paling terkenal yang melakukan propaganda keras menentang Zionisme dan pendirian Israel. Namun bagi Mossadegh, tujuan utamanya adalah mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab di sekitarnya untuk memerangi kendali Inggris atas industri minyak, kata Findeslan kepada Al Jazeera. Zionisme muncul sebagai ideologi politik pada akhir abad ke-19 yang menyerukan pembentukan tanah air bagi orang-orang Yahudi guna menghadapi kekejaman di Eropa. Segalanya berubah secara dramatis ketika pemerintahan Mossadegh digulingkan dalam kudeta yang diorganisir oleh Badan Intelijen Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1953.
Kudeta tersebut mengangkat kembali Shah, dinasti Pahlavi, yang menjadi sekutu setia Barat di wilayah tersebut. Israel mendirikan kedutaan de facto di Teheran, dan akhirnya keduanya bertukar duta besar pada tahun 1970. Hubungan perdagangan tumbuh, dan Iran segera menjadi penyedia minyak utama bagi Israel, dengan keduanya membangun jaringan pipa yang bertujuan mengirim minyak Iran ke Israel dan kemudian Eropa. Teheran dan Tel Aviv juga memiliki kerjasama militer dan keamanan yang luas, namun sebagian besar dirahasiakan untuk menghindari provokasi negara-negara Arab di kawasan. Israel membutuhkan Iran lebih dari Iran membutuhkan Israel. Israel selalu menjadi pihak yang proaktif. Namun Mohammad Reza Pahlavi atau Shah juga menginginkan cara untuk meningkatkan hubungan Iran dengan Amerika Serikat, dan pada saat itu Israel dipandang sebagai cara yang baik untuk mencapai tujuan tersebut, kata Vindesland. Ada juga prospek untuk membangun aparat keamanan, kemudian Organisasi Intelijen dan Keamanan Negara atau SAVAK, Dinas Keamanan dan Intelijen Iran, sebagian dilatih oleh Mossad. Sebenarnya hal seperti ini bisa diperoleh Iran dari negara lain, namun Israel ingin menyediakannya karena mereka membutuhkan mitra di Timur Tengah. Sejarawan tersebut mengatakan bahwa sikap sah Iran terutama didorong oleh kebutuhan akan aliansi, keamanan dan perdagangan. Pada tahun 1979, Shah digulingkan dalam sebuah revolusi dan memunculkan Republik Islam Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi, membawa pandangan dunia baru yang sebagian besar memperjuangkan Islam. Ini berarti bahwa Israel bagi Iran dikenal sebagai setan kecil, sementara Amerika Serikat disebut sebagai setan besar. Teheran di era Republik Islam Iran memutuskan semua hubungan dengan Israel. Warga tidak bisa lagi melakukan perjalanan dan rute penerbangan dibatalkan. Kedutaan Israel di Teheran diubah menjadi Kedutaan Palestina. Khomeini juga menyatakan setiap Jumat terakhir bulan suci Ramadan sebagai Hari Quds. Sejak itu demonstrasi besar-besaran diadakan setiap Jumat untuk mendukung warga Palestina di seluruh Iran. Yerusalem dikenal sebagai Al-Quds dalam bahasa Arab. Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Khomeini menentang pembingkaian masalah Palestina sebagai tujuan nasionalis Arab dan berusaha mengubahnya menjadi tujuan Islam untuk memberikan Iran tidak hanya kemampuan memperjuangkan perjuangan Palestina tetapi memimpinnya. Untuk mengatasi perpecahan Arab Persia dan perpecahan Sunni Syiah, Iran mengambil posisi yang jauh lebih agresif dalam masalah Palestina untuk menunjukkan kredibilitas kepemimpinannya di dunia Islam dan menempatkan rezim Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat dalam posisi defensif, ujar Trita Parsi. Permusuhan ini tumbuh selama beberapa dekade. Kedua belah pihak berusaha untuk memperkuat dan mengembangkan kekuatan dan pengaruh mereka di wilayah tersebut. Kini, Iran mendukung jaringan, poros perlawanan, yang terdiri dari kelompok-kelompok politik dan bersenjata di beberapa negara di kawasan ini, termasuk di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, yang juga mendukung perjuangan Palestina dan memandang Israel sebagai musuh besar. Ketegangan antara Iran dan Israel tidak hanya terbatas pada ideologi atau kelompok proksi. Keduanya diduga berada di balik serangkaian serangan panjang terhadap kepentingan satu sama lain di dalam dan di luar wilayah mereka, namun mereka secara terbuka menyangkalnya. Hal ini dikenal sebagai perang bayangan yang semakin meluas seiring meningkatnya permusuhan. Program nuklir Iran telah menjadi pusat dari beberapa serangan terbesar. Israel yang dianggap memiliki lusinan senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi telah berjanji tidak akan pernah membiarkan Iran mengembangkan bom nuklir. Teheran telah menegaskan kembali bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan sipil. Selama bertahun-tahun, ada banyak serangan sabotase terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran yang membuat Teheran menyalahkan Israel. Iran juga secara teratur mempublikasikan berita tentang upaya menggagalkan lebih banyak serangan sabotase,
Serangan tersebut juga menargetkan personel, termasuk sejumlah ilmuwan nuklir terkemuka. Pembunuhan paling berani terjadi pada tahun 2020 ketika ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh ditembak mati menggunakan senapan mesin dipantau satelit dan dikendalikan artificial intelligence yang dipasang di bagian belakang truk pick-up kemudian meledak untuk menghancurkan barang bukti. Di sisi lain, Israel dan sekutu baratnya menuduh Iran berada di balik serangkaian serangan terhadap kepentingan Israel, termasuk beberapa serangan drone terhadap kapal tanker minyak milik Israel serta serangan siber. Bagi Iran saat ini, pemulihan hubungan dengan Israel adalah hal yang mustahil. Karena Iran hari ini dipimpin oleh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei adalah marja kaum Syiah dan pemimpin kedua Republik Islam Iran, baginya Israel adalah setan, itu cuma yang bisa kami sampaikan tentang Iran dan Israel. Jangan lupa sahabat terus memperluas wawasan dari channel yang lain dan dari artikel-artikel tentang dunia.